Pada malam hari ini saya akan mengajak untuk Bapak Ibu Saudara bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saya akan membahas tentang tahun Ayin He. Seperti kita ketahui Bapak Ibu Saudara, bahwa sejak hari raya Yom Teruah waktu yang lalu, kita memasuki tahun Ayin He. Dan di tahun Ayin He, kita berada pada angka 5775. Dan di tahun Ayin He ini pula, orang Yahudi menyebutnya sebagai tahun Shemitah. Lalu apa sebetulnya tahun Ayin He? Lalu ada apa di balik angka 5775 dan apa yang disebut dengan tahun Shemitah? Malam hari ini saya akan sampaikan kepada saudara sekalian 3 hal ini agar supaya kita bisa memahaminya. 3 poin ini yang akan kita bahas. Yang pertama, kita berada di tahun Ayin He. Kita masih berada di dekade tahun Ayin. Tahun yang lalu disebut tahun Ayin Dalet. Sekarang tahun Ayin He. Kemudian tahun depan disebut tahun tahun apa? Setelah He apa? Wow, jadi tahun depan adalah tahun Ayin. Wow, tapi kita masih ada di dekade tahun Ayin. Nah, di tahun Ayin He sebetulnya memiliki sebuah filosofi dan pesan Tuhan untuk bangsa Israel, untuk kita semua yang disebut dengan Israel rohani. Saudara, 3 poin ini sangat penting sekali. Saya ingin saudara betul-betul memahaminya dan kita akan memasuki satu masa yang luar biasa. Mari kita akan mulai. Saya akan membahas kata ayin terlebih dahulu. Kata ayin itu berarti mata. Dan kita diingatkan agar kita melatih dan menetapkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberi arahan melalui matanya. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, "Aku akan membuatmu bertindak bijaksana dan menuntun engkau di jalan yang engkau tempuh. Aku akan memberi istirahat karena mataku tertuju padamu." Nah, ini berbicara tentang permainan mata, saudara. Ini menjadi sebuah gambaran tentang keakraban antara Tuhan dengan umatnya. Sama seperti suami istri. Suami istri, kalau dia betul-betul akrab, dia akan memahami. Dengan melihat pandangan matanya, maka kita bisa tahu, oh, suami saya sedang tidak suka dengan sikap saya. Atau istri saya mengharap sesuatu. Di sini kita melihat dari pandangan mata, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, kata ayin ini juga memberikan sebuah representatif, sebuah aplikasi di dalam kehidupan kita yang perlu kita terapkan, yaitu agar mata hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Tanpa kita tertuju kepada Tuhan, kita akan menghadapi begitu banyak kegoyahan. Mengingat kondisi dan keadaan di dunia ini saat ini begitu mengerikan, saudara. Oleh karena itu, kita diminta untuk setiap langkah hidup kita menyadari bahwa sebetulnya ada Tuhan yang memandangi
kehidupan kita. Apabila kita mau melakukan sesuatu, berpikirlah untuk 2 kali lipat. Saya melakukan hal seperti ini, kira-kira Tuhan itu suka atau tidak? Kalau tidak, ya sudah, jangan dilakukan, saudara. Dan kita juga perlu tahu, saudara, bahwa mata itu adalah pintu masuk bagi jiwa kita. Salah kita memandang berakibat buruk bagi kita. Saya akan tunjukkan beberapa ayat mengenai mata ini. Di dalam kitab Beresit pasal 13 ayat 14 dan 15 dikatakan, dan Yahweh berfirman kepada Afram setelah Lot berpisah darinya, coba arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan ke selatan, ke timur serta ke barat. Sebab seluruh negeri yang sedang engkau lihat, aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu sampai selamanya. Orang yang memandang senantiasa kepada Tuhan akan diberi prioritas oleh Tuhan. Saya ambil satu contoh, di dalam ayat ini ada sesuatu yang kalau kita mau selidiki dengan teliti, ada perbedaan antara Lot dengan Afram. Lot dan Afram ini sama-sama menyembah Bapak Yahweh. Dia juga ada di tempat yang sama. Tetapi kenapa ketika Afram masih bersama-sama dengan Lot, seolah-olah Tuhan itu tutup mulut, saudara. Seolah-olah Tuhan itu bungkam. Seolah-olah Tuhan tidak mau bicara kepada mereka berdua. Tetapi ketika Lot berpisah, dikatakan Yahweh berfirman kepada Afram setelah apa? Lot berpisah darinya. Kenapa hal ini Tuhan lakukan, saudara? Saya percaya Tuhan lakukan ini karena dalam perjalanan hidup Lot, itu pandangan matanya itu hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Berbeda dengan Afram yang dalam perjalanan hidupnya selalu memandang kepada kasih Bapak Yahweh. Dalam sebuah kisah yang melatar belakangi Tuhan berbicara kepada Afram adalah ketika gembala-gembala domba antara gembalanya yang dimiliki oleh Lot dan Afram itu sering bertengkar, rebutan lahan. Sehingga Afram berkata kepada Lot, Lot, kalau kita terus bersatu, kita pasti akan hancur. Karena gembala-gembala yang kita miliki bertengkar terus. Sekarang begini aja deh, kita pisah saja secara baik-baik. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Dan aku memberikan kesempatan kepadamu untuk memilih. Silahkan kamu pilih yang mana, aku belakangan. Tapi yang jelas pilihanmu akan bertentangan dengan aku. Mari kita naik ke atas gunung. Lalu Afram mengajak Lot naik ke atas gunung. Dan setelah di atas gunung, Afram berkata, silahkan kamu pilih kemana kamu akan pergi. Lalu waktu itu Lot melihat ke sekeliling dan matanya tertuju kepada satu lembah yang disebut dengan lembah Yordan. Lot berpikir, kalau aku pergi ke sana, setidak-tidaknya aku bisa mengembangkan bisnis di sana menurut penglihatan mata jasmani. Aku di sana pasti aku akan sukses. Kalau aku di sana kebalikannya gersang, mana bisa Afram sukses. Aku lebih baik tak pilih yang subur. Dan saudara, pada waktu itu Lot berkata kepada Afram, saya akan pilih ke sana. Karena menurut pemandangan mata saya pasti akan sukses. Saya pasti akan berhasil. Lalu Afram berkata, silahkan.
Saya akan pilih sebaliknya. Saudara, kenapa Avram berani membuat sebuah pernyataan untuk Lot memilih terlebih dahulu? Apakah Avram itu tidak takut kalau ternyata dia mendapatkan sebuah tempat yang gersang? Saya yakin Avram tidak takut kalau dia berada di tempat yang gersang. Sebab mata Avram itu selalu memandang kepada Bapa Yahweh. Nah, ini menjadi sebuah gambaran dalam hidup kita. Saudara ingin sukses di dunia ini, saudara ingin hidupmu diberkati oleh Tuhan, jangan melihat secara jasmani. Sekalipun kondisi dan keadaan dunia semakin lama semakin gersang, pandang saja kepada Bapa Yahweh, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan sekalipun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tapi hal itu tidak akan menimpa engkau. Sebab apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada kita dan kita pun tertuju kepada Dia. Ada pesan yang indah di tahun Ayin He ini. Ini baru kita bahas Ayin saja, saudara. Nah, oleh karena itu, apabila kita berbicara tentang mata, mata itu juga menjadi pintu masuk bagi jiwa kita. Salah kita memandang berakibat buruk bagi kita. Ketika saudara memandang teman-teman yang ada di sekitar kita, bagaimana cara saudara memandang mereka? Apakah saudara akan memandang dengan penuh kecurigaan? Apakah saudara akan memandang dengan penuh rasa kedengkian? Apakah saudara akan memandang dengan sisi yang positif? Itu yang akan berdampak di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Matiyahu pasal 6 ayat 23, Yesua berkata, tetapi jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Tetapi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Saudaraku, sidang jemaat yang terkasih, di sini Tuhan juga memberitahu, menegaskan kepada kita agar supaya kita menjaga pandangan mata kita. Mari kita belajar untuk memandang segala sesuatu dari sisi positif, bukan dari sisi negatif. Pesan Tuhan di tahun Ayin He ini sangat luar biasa, dan percayalah, saudara mempraktekannya, saudara akan makmur di zaman yang penuh kesulitan ini. Dan hidup saudara betul-betul akan ada dalam satu rel di mana Bapa Yahweh melindungimu, melindungi bisnismu, melindungi keluargamu, melindungi segala apa yang engkau inginkan. Dia akan menjaga engkau seperti biji matanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesua juga lebih lanjut berkata di dalam kitab Lukas 11 ayat 34, mata adalah pelita tubuh. Karena itu bila mana matamu menjadi baik, maka seluruh tubuhmu menjadi cemerlang. Tetapi bila mana dia menjadi jahat, maka tubuhmu gelap. Apa sih maksud Yesua ngomong seperti ini? Sebetulnya kalau kita memahami dunia supranatural, Yesua sedang memberitahu kalau mata itu sebetulnya adalah pelita tubuh atau cahaya dari tubuh kita. Kalau mata kita jahat, maka di dalam diri kita akan memancarkan energi, aura negatif, aura kegelapan. Tapi sebaliknya, kalau pandangan mata kita positif, maka di dalam diri kita pun akan memancarkan aura kecemerlangan, aura kecerahan. Dan itu otomatis, kalau di dalam diri kita ada pancaran energi positif, maka kita bisa menjadi magnet bagi orang lain. Kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi apabila pandangan kita itu jahat, maka seluruh energi yang ada di dalam diri kita
aura kita adalah aura kegelapan. Orang mendekat kepada kita pun sudah bisa merasakan orang ini tidak baik. Orang ini buruk untuk bisa kita ajak bergaul. Kalau orang memahami atau mengerti dunia supranatural, dia akan tahu, wah orang ini nih energinya gelap. Kalau saya berteman dengan orang seperti ini, percuma. Hidup saya pasti akan ikut gelap. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena mata itu sebagai pintu masuk. Sebetulnya pintu masuk itu bukan cuma mata, tetapi saya membahas hanya mata karena berkaitan dengan tahun Ayin He. Saya baru membahas kata ayinnya dulu saudara, yaitu bahwa mata itu menjadi pintu masuk. Sekalipun telinga juga bisa menjadi pintu masuk. Kalau telinga kita tidak kita kuduskan, tidak kita sterilkan, maka apa yang masuk ke telinga kita, suara gosip, suara yang tidak nyaman, dia bisa merusak seluruh kehidupan kita. Sama seperti ketika kita memandang sesuatu. Saat kita memandang sesuatu dengan pandangan yang negatif, itu pun akan merusak kehidupan kita. Kesuksesan kita menjadi tertunda berkali-kali. Itu adalah kata ayin. Sekarang saya akan lanjutkan kata he. He itu adalah gambaran dari hadirat Tuhan di dalam diri manusia. Artinya apa saudara? Artinya kita diminta oleh Tuhan untuk menyadari betul bahwa sebetulnya hidup kita ini ada energi Tuhan yang tanpa batas. Kita harus ngerti itu. Kenapa? Karena waktu Tuhan menjadikan manusia, Dia katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Artinya wujudnya memang manusia. Kita memang dibatasi dengan tubuh, tetapi kemampuan kita itu sama seperti kemampuan Tuhan. Manusia memiliki sesuatu yang luar biasa, cuman sayangnya ada orang yang mempergunakannya, ada orang yang tidak mempergunakannya. Ada begitu banyak dunia ini bisa ditaklukkan. Ketika Tuhan berkata, berkuasalah atas binatang-binatang, atas burung-burung di udara, atas dunia ini. Ada banyak orang yang memanfaatkan energi yang dari Tuhan untuk mampu menaklukkan dunia ini. Saya ambil contoh paling gampang saudara. Ketika Tuhan menjadikan manusia, tentu kondisinya bukan seperti sekarang. Listrik juga belum ada. Tetapi dengan berkembangnya zaman, kepandaian orang semakin bertambah-tambah, akhirnya ada orang yang mampu membuat lampu. Sampai hari ini kita tidak pusing kalau malam hari toh tetap terang. Itu artinya manusia diberi kemampuan untuk menaklukkan dunia. Sampai di sini saudara bisa paham apa yang saya sampaikan, saudara-saudara? Ya. Nah, ini artinya jangan kita itu gampang ngelokro. Tahu ngelokro, saudara? Apa-apa ya mustahil, selalu bicara hal-hal yang mustahil. Tapi sadarilah bahwa di dalam dirimu ada potensi Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak kita yang ketika berhadapan dengan masalah langsung kita tertunduk lesu, langsung kita tidak berdaya. Itulah sebabnya ada kata he. He itu memiliki kedalaman yang luar biasa. Karena he itu juga merupakan nafas Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernahkah kita berada di sebuah ruangan yang penuh sesak, tetapi kita merasa hidup sendiri? Have you ever been alone in a crowded room? Pernahkah kamu merasa hidup sendiri di sebuah ruangan yang penuh sesak? Kenapa ada orang yang bisa seperti itu saudara? Ruangannya penuh sesak tapi dia merasa sendiri.
Ini celaka orang yang model seperti ini. Karena dia tidak bisa merasakan bahwa sebetulnya Tuhan itu ada bersama dengan mereka. Hari ini saya tidak tahu apakah saudara merasa hidup sendiri atau saudara merasakan betapa getaran cinta Tuhan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Saat saudara mau bepergian, pernahkah kita ingat akan Dia? Ketika kita membuka sebuah usaha, ketika kita mau melakukan sesuatu, pernahkah kita ingat bahwa sebetulnya ada kekuatan energi kasih Bapa Yahweh yang senantiasa ada di dalam diri kita. Dan saya memberitahu, ketika engkau menghadapi masalah, sebesar apapun masalah yang saudara hadapi, Tuhan jauh lebih besar dari masalah saudara. Dia sangat peduli dengan saudara. Jadi jangan sampai saudara merasa hidup sendiri. Berapa banyak ketika kita sedang berhadapan dengan krisis ekonomi, sementara orang-orang yang ada di sekitar kita seolah-olah tutup mata dengan kita, lalu kita mulai ngelokro dan berkata, kenapa ya aku hidup sendiri? Orang-orang yang berbicara kasih, ternyata dia tidak bisa tolong saya. Ketika ekonomi saya sedang amburadul seperti ini, semua orang angkat tangan dan meninggalkan saya. Tapi saya memberitahu malam hari ini untuk saudara sekalian, manusia manapun boleh meninggalkan saudara, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Dialah Yeshua HaMashiach. Kasihnya begitu ajaib dan sempurna. Haleluya. Nah saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kata he di dalam teks Ibrani kuno itu digambarkan dengan seseorang yang sedang mengangkat tangan. Dan ini menjadi sebuah gambaran dari orang yang menyerah kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan dalam hidup saudara pada sore hari ini. Apakah saudara sedang bermasalah dalam perekonomian saudara? Dan kita sudah berusaha dengan berbagai macam cara untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita dengan kemampuan kita, dengan kehebatan kita, dengan kepandaian kita, seolah-olah hasilnya nol besar. Tapi saya memberitahu, masih ada pengharapan. Ketika tanganmu menyerah, saudara ingat kata he. Ketika tangan saudara menyerah kepada Tuhan, Tuhan, aku menyerah di hadapanmu. Aku angkat tangan. Maka ada pepatah, kalau manusia itu angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Tapi sebaliknya, ketika manusia itu turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya apa? Ketika manusia itu berusaha untuk mengatasi segala kesulitan yang secara logika tidak mampu dia pecahkan, tapi dia terus berusaha dengan kemampuannya sendiri, Tuhan akan angkat tangan dan berkata, kamu bisa lakukan, silahkan lakukan sendiri. Dan saya katakan, perbuatan kita tanpa pertolongan Tuhan isinya kegagalan dan kegagalan. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, Tuhan, aku tidak mampu dah, terserah. Aku hanya bisa berserah diri kepadamu. Sekalipun aku tahu masalahku begitu besar, tetapi aku tahu engkau jauh lebih besar dari masalahku. Aku angkat tangan, aku berserah diri di hadapanmu. Percayalah saudara, Dia pasti akan menolong hidupmu. Dia pasti akan memberikan pembelaan kepadamu. Jadi ingat, engkau tidak sendiri. Ada pribadi Tuhan, ada pribadi Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan engkau. Orang yang menyerah itu ada kekuatan, yaitu the power of surrender. Ada kekuatan orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi jangan panik dalam kondisi seperti apapun. Ingat, ada firman Tuhan yang berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Tenang,
Sudah kita tenang, menyerah sama Tuhan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Aku hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Yakinlah, Dia pasti turun tangan. Dia pasti memberikan pembelaan kepadamu. Dengan caranya yang ajaib, yang takkan pernah terpikirkan di dalam pikiran saudara. Haleluya. Dan kita melihat hal yang berikutnya, saudara-saudara, yaitu kata he. He itu adalah merupakan nafas Tuhan, di mana bumi itu diciptakan oleh nafas Tuhan. Di dalam kitab Tehillim pasal 33 ayat yang ke-6 dikatakan, melalui firman Yahweh, langit telah diciptakan, dan semesta alam diciptakan oleh nafas mulutnya. Jadi hanya dengan hembusan nafas Tuhan, maka segala sesuatu itu tercipta. Kalau saya melihat hal ini, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Tidak heran kalau Yusuf, seorang yang ada di tempat yang paling rendah, dia seorang narapidana, seorang budak sekalian. Tapi hanya dengan nafas Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Tuhan sanggup mengangkat Yusuf dari tempat yang paling rendah menjadi tempat yang paling tinggi di Mesir. Siapa yang sanggup melakukan itu, saudara? Tidak ada satu tangan manusia pun yang mampu melakukannya kecuali tangan Tuhan sendiri. Jadi hari ini saya katakan tidak ada hal yang sulit kalau kita mau menjalani hidup di dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Ingat bahwa nafas Tuhan itu hanya sekali menghembus, apa yang Dia inginkan pasti terjadi. Saudara yang terkasih, kita juga melihat bahwa nafas Tuhan itu pula yang memberikan kehidupan kepada Adam, saudara. Di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi satu jiwa yang hidup. Jadi ketika Tuhan menjadikan manusia dari debu tanah, belum ada kehidupan sama sekali. Tetapi begitu Tuhan menghembuskan nafas hidup, maka manusia yang terbuat dari debu tanah itu menjadi hidup. Jadi dengan demikian, poin yang kedua, kata memberi kehidupan, itu saya diingatkan untuk kita melihat apa yang ada di dalam hidup kita. Apakah hari ini ekonomimu serasa mati? Apakah hari ini kehidupan kasihmu terasa mati? Apapun yang mati di mata Tuhan itu sanggup untuk bisa dihidupkan kembali. Saya diingatkan di dalam kitab Nabi Yehezkiel. Di sana Yehezkiel diperhadapkan dengan sebuah lembah. Lembah yang berisi tulang-tulang yang berserakan dan sudah kering. Saudara bayangkan, orang mati saja untuk bisa bangkit itu sudah mustahil. Apalagi ini sudah menjadi tulang belulang. Bahkan sudah sangat kering kerontang. Artinya jauh lebih dari kemustahilan, saudara. Tetapi Tuhan pada waktu itu bertanya kepada Yehezkiel, hai Yehezkiel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Kalau saudara ada di situ, kira-kira apa jawaban saudara kalau Tuhan bertanya seperti itu? Misalnya ekonomimu mati total, lalu Tuhan berkata, bisakah ekonomi yang mati ini hidup kembali? Kadangkala kita berpikir 2 kali lipat dan kita berkata, bisa enggak ya Tuhan?
kayaknya sulit deh. Aku dari dulu, dari mbah buyutku, hidup dari kehidupan yang miskin. Mampukah aku bisa menjadi orang yang diberkati secara materi? Mampukah aku memiliki keluarga yang damai, sejahtera, dan sukacita? Rasanya mustahil deh. Tetapi saudara, melihat dari sebuah gambaran yang Yehezkiel hadapi, ketika itu Tuhan berkata dan bertanya kepada Yehezkiel, bisakah tulang-tulang kering ini hidup kembali? Yehezkiel menjawab dengan jawaban yang aman. Ya terserah Tuhan saja. Kalau Tuhan mau menghidupkan ya bisa. Aman jawabannya saudara. Dan saya katakan jawaban ini bagus sekali. Oleh karena itu, apakah Tuhan lalu berkata, tulang-tulang kering hidup? Tidak. Dia kembali perintahkan kepada Yehezkiel. Dengan kata lain, kalau engkau berkata aku mampu memberi kehidupan, kamu pun juga bisa. Ayo sekarang kamu ngomong pada tulang-tulang yang sudah kering ini. Yehezkiel belum pernah melihat sama sekali ada manusia yang bangkit, manusia yang sudah tulang-tulangnya menjadi kering hidup kembali. Belum pernah Yehezkiel melihat. Tapi hari itu ketika Tuhan berkata, berbicaralah kepada tulang-tulang yang kering itu untuk hidup kembali. Saya yakin kalau berbicara logika, pasti Yehezkiel akan menolak. Yehezkiel pasti akan berkata, Tuhan kau jangan ngaco Tuhan. Tulang-tulang yang sudah demikian kering, berserakan juga nggak tahu ini kepalanya di mana, kakinya ada di mana, berantakan kacau balau seperti itu. Mana bisa hidup kembali? Saudara yang terkasih, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika itu Yehezkiel berkata kepada tulang-tulang yang sudah kering, hai tulang-tulang yang sudah kering, bangkit. Dan anehnya ucapan Yehezkiel itu memiliki power, memiliki kuasa, sehingga tulang-tulang yang sudah kering itu bangkit kembali. Hari ini apapun yang mati dalam hidup saudara, bicaralah kepada kematian itu. Kau pergi dan jadilah kebangkitan yang luar biasa. Amin. Itu pasti terjadi. Haleluya. Dan itu pun yang disebut kemustahilan menjadi tidak mustahil. Yesua adalah figur di mana dia manusia dan bisa hidup kembali. Bahkan dia pun memberi kehidupan kepada kematian. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Hari ini apakah saudara memandang ekonomimu mati? Apakah hari ini saudara memandang bahwa segala jalan-jalan bisnismu seolah-olah terhenti dengan banyak tembok yang ada di depan? Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun bangsa Israel dicegat oleh lautan Kolsom, mereka tidak mungkin bisa menyeberang. Tapi sayang sekali bangsa Israel itu mulutnya gampang bicara negatif, gampang berpikir kembali mundur, saudara. Tetapi berbeda ketika Mose mengangkat tongkatnya, maka lautan Kolsom itu terbelah menjadi dua. Yang tadinya mulutnya berkata, wah kita akan mati oleh lautan Kolsom. Tapi hari itu justru mulut mereka berkata, untung ada lautan Kolsom yang justru menjadi jalan keluar. Dan saya beritahu kepada saudara, jika hari ini saudara punya masalah besar, jangan pernah takut, karena masalahmu itu bisa Tuhan pakai untuk memicu hidupmu penuh dengan mujizat dan berkat yang besar. Haleluya. Itulah yang disebut dengan tahun Ayin He. Tahun Ayin He itu juga bisa berarti tahun 75.
Ayin itu 70 dan He 5. Jika kita melihat angka 75, kita diingatkan tentang janji Tuhan kepada Avram yang saat itu berumur 75 tahun. Di dalam kitab Bereshit pasal 12 ayat 1-4 dikatakan, "Berfirmanlah Yahweh kepada Avram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Avram seperti yang difirmankan Yahweh kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Avram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, ini yang disebut dengan tahun janji berkat. Janji berkat kepada Avram dan sekaligus melindungi. Artinya apa, saudara? Artinya jika ada orang yang mengutuki dia, dia akan kena kutuk. Tetapi siapa yang memberkati orang tersebut akan diberkati. Jadi berjalanlah seperti Avram, yaitu dengan iman. Tahun Ayin He, apabila kita jabarkan saudara-saudara, maka akan memiliki arti. Mata Tuhan yang memberi kehidupan kepada orang yang mengasihinya. Sekarang yang jadi pertanyaan, benarkah saudara masih mengasihi Tuhan? Benarkah saudara masih betul-betul cinta kepada Yeshua HaMashiach? Kecintaan kita akan dapat mengubah kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Saudaraku yang terkasih, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu yang disebut dengan tahun 5775. Tahun 5775 itu apabila dilihat dari abjad Ibrani, maka akan membentuk huruf He, Zain, Zain, He. Karena He adalah huruf kelima, sedangkan Zain adalah huruf yang ketujuh. Dan di tahun 5775 ini disebut dengan High Holiday. Apa itu High Holiday? Nanti kita akan sampai ke sana, tetapi kita akan lihat yang berikutnya, kembali ke kata He. He atau arti dari huruf kelima itu artinya adalah the divine breath, artinya nafas Tuhan. He juga memiliki arti revelation atau wahyu. Dan He itu juga bisa memiliki arti light atau cahaya. Ini baru huruf 5. Jadi sekali lagi saudara, He ini memiliki banyak arti. Sedangkan kata huruf ketujuh yang disebut dengan Zain, Zain itu artinya pedang. Zain itu bisa berarti senjata atau weapon. Zain itu juga bisa berarti kesulitan atau trouble, masalah, tantangan. Jadi dengan demikian saudara, maka kata Ayin He, saya akan ambil kata Zain terlebih dahulu, yaitu apa misteri di balik kata Zain. Zain oleh orang Yahudi ya, itu dianggap sebagai vow yang diberi mahkota. Sama seperti vow yang merupakan yashar atau kebenaran langsung dari Tuhan kepada manusia. Sehingga kata Zain itu memiliki arti kembali dibenarkan.
Yeshua HaMashiach itu pernah berkata di dalam kitab Yohanan pasal 14 ayat yang ke-6, dikatakan, Yeshua berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Saudara, arti dari kata Zain yang merupakan wow yang diberi mahkota, itu jika digabungkan dari wow ini memiliki gambaran Yeshua, itu menjadi pintu masuk untuk setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Anugerah keselamatan itu dibagikan secara cuma-cuma. Kalau dulu orang Yahudi bisa mendapatkan keselamatan, dosa mereka dihapus dan mereka diampuni, itu harus menggunakan korban darah. Tetapi ketika Yeshua mati, maka tidak lagi dibutuhkan darah domba. Faktanya sampai hari ini tidak ada orang Yahudi pada perayaan Yom Kippur menyembelih domba. Tidak ada lagi. Kenapa kok tidak ada? Karena tidak ada bait sucinya. Di samping tidak ada bait sucinya juga tidak ada tabut perjanjian. Karena perjanjian darah atau dosa yang diampuni itu harus ada darah domba yang dipercikkan di tabut perjanjian. Tapi sekarang tabutnya tidak ada dan bait sucinya juga tidak ada. Sekalipun tabutnya sudah ditemukan kembali, namun demikian mereka tetap tidak bisa melakukan karena bait sucinya belum ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel seolah-olah dia diperhadapkan dengan satu kondisi di mana mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan tanpa melalui darah. Tetapi kalau mereka jeli, mereka akan memakai darah Yeshua HaMashiach. Amin. Kenapa sekarang muncul adanya Messianic Jewish? Karena itu adalah orang-orang Yahudi yang tadinya menolak Yeshua. Akhirnya mereka sadar bahwa toh sekarang kalau kita berbuat dosa, mengampuninya pakai apa? Sedangkan Torah memiliki konsep bahwa pengampunan itu terjadi apabila ada pertumpahan darah. Sementara sekarang mereka kan tidak bisa lagi melakukan penumpahan darah domba. Berarti pakai darah siapa? Ya mau tidak mau tetap memakai darah Yeshua. Itu sebabnya orang yang tadinya menolak akhirnya menerima Yeshua dan mereka menyebut dirinya Messianic Jewish, saudara. Satu gerakan ini luar biasa, di mana Tuhan menyelamatkan manusia melalui darahnya sendiri, bukan cuman untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh dunia, termasuk saudara dan saya. Sekali lagi, jika Zain merupakan gabungan dari wow yang diberi mahkota, berarti ini menggambarkan Yeshua sebagai anak manusia. Kenapa? Karena wow memiliki nilai 6. Kenapa kok memiliki nilai 6? Karena manusia itu dijadikan Tuhan pada hari yang ke-6. Sementara huruf waw adalah huruf yang ke-6. Dan Yeshua itu mewakili manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan. Di dalam kitab Ifrim atau kitab Ibrani pasal 2 ayat yang ke-9 dikatakan, namun kita melihat Yeshua yang dimahkotai kemuliaan dan hormat setelah dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat melalui penderitaan kematian, sehingga dalam anugerah Elohim dia dapat merasakan kematian ganti semua orang.
Yang ngomong ini adalah Rabi Yahudi, Rabi Shaul, saudara, yang memberitahu kepada orang-orang Ibrani bahwa sebetulnya Yesua itu mewakili manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan. Saudara dan saya mustahil untuk selamat, tetapi melalui pengorbanan darah Yesua, maka kita dilayakkan. Bapa Yahweh tidak melihat dosa kita, tapi melihat kebenaran yang ada pada diri Yesua. Itulah anugerah terbesar yang Bapa Yahweh berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, Waw dan Zayin itu huruf ke-6 dan ke-7 memiliki nilai yang sama untuk kata binah. Kata ini juga bisa berarti Ben Yah atau putra Yahweh. Sejak Waw mewakili manusia dan Zayin adalah Waw yang dimahkotai, adalah Yesua sang Mesias, Raja orang Yahudi yang dilengkapi dengan pedang Roh Kudus. Itu terbukti ketika Yesua mati di atas kayu salib, ada prasasti yang ditempelkan di salib. Saya berkali-kali bertanya kepada orang Kristen pada umumnya. Saya tanya begini, kamu ingat nggak kira-kira prasasti yang ditulis di atas kayu salib waktu Yesua mati itu tulisannya apa? Mereka selalu menjawab INRI. Saya katakan benar, tapi tahukah saudara INRI itu bahasa apa? Dia tidak tahu, saudara. Saya terangkan bahwa INRI itu bahasa Latin, singkatan dari Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Tetapi tahukah saudara bahwa Pontius Pilatus waktu dia menulis prasasti itu, dia tulis dari 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Yunani, dan bahasa Ibrani. Banyak orang yang tidak memperhatikan akan bahasa Ibrani. Bahwa kata Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi, di dalam bahasa Ibraninya adalah Yesua Hanasrit wa Melech HaYehudim. Dan apabila kita ambil huruf depannya saja, maka terbentuklah huruf Yod He Waw He. Dan itu kalau dibaca adalah Yahweh. Itu sebabnya kenapa ketika Yesua ditanya oleh Filipus, Guru, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu, sudah cukup bagiku. Apa jawab Yesua? Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa. Itu sebabnya Yesua adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Yohanan pasal 19 ayat 19, Pontius Pilatus itu menulis sebuah prasasti. Di sana dikatakan di ayat itu, dan Pontius Pilatus menulis sebuah prasasti serta meletakkannya di atas salib itu. Dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, itu sebabnya kenapa ketika Yesua ditanya oleh Filipus, dia jawab, engkau melihat aku sama seperti engkau melihat Bapa. Karena Yesua itu adalah pribadi Bapa sendiri yang menjadi manusia. Itu sebabnya Yesua berkata Ehad atau Esa. Nah, kata Ehad ini dihubungkan dengan Tuhan yang bernama Yahweh. Muncul pertama kali di dalam kitab Sefer Devarim atau kitab ulangan yang kita kenal dengan Shema Yisrael di pasal 6 ayat yang keempat. Lalu pertanyaannya, apakah arti kata Ehad? Banyak orang yang mengatakan, apalagi orang yang menolak Yesua, dia mengatakan
Aku belajar sama orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Tuhan Yahweh tidak pernah menjadi apapun. Kalau orang berkata seperti itu, saya pun akan menjawab, saya juga belajar sama orang Yahudi. Tapi saya belajar pada orang Yahudi yang mempercayai bahwa Yeshua itu adalah Yahweh sendiri. Jadi Yahudi yang mana kalau Anda mengatakan bahwa aku belajar pada orang Yahudi tidak percaya kepada Yeshua? Saya katakan Yahudi yang mana? Saya pun belajar pada orang Yahudi. Materi yang saya sampaikan ini pun juga berasal dari orang Yahudi. Tetapi Yahudi yang percaya kepada Yeshua. Dan dia memberikan penjabaran dari apa arti kata Ehad atau Esa. Karena kata Esa yang dihubungkan kepada Yahweh atau kata Ehad itu sebetulnya memiliki makna ganda. Baik yang bersifat unitas atau kesatuan maupun numerik atau bilangan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat 24, di sana ada kata Basyar Ehad. Kemudian bandingkan beberapa ungkapan yang lain, di mana Ehad itu muncul, yang disebut dengan satu bangsa atau Am Ehad dalam kitab Beresit 11 ayat yang ke-6. Kemudian ada kata satu hati atau Lev Ehad di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat 39. Kemudian kata bersama atau kol hakalhal el ehad di dalam kitab Esra pasal 2 ayat 64. Kemudian menjadi satu dalam tanganmu dikatakan la ahadim beyahedka di dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 17. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa di dalam kitab Devarim 6 ayat yang keempat kata Ehad atau kata Esa tidak dipergunakan kata Yahat atau Yahid, melainkan Ehad? Kenapa? Kenapa kata Esa itu tidak menggunakan kata Yahat? Kenapa tidak menggunakan kata Yahid melainkan kata Ehad? Nah, ini orang tidak bisa memahami, saudara, bahwa kata Ehad yang artinya satu, tetapi dia bisa ada di mana-mana. Saya ambil contoh misalnya. Kalau kita menyembah Bapa Yahweh, saudara percaya Bapa Yahweh ada di sini? Amin. Sekarang ada orang Cina yang menyembah Yahweh. Saudara percaya di Cina ada Yahweh? Percaya. Kemudian orang Amerika menyembah Yahweh. Apakah di Amerika ada Yahweh? Ada. Satu lagi. Ketika orang Singapura menyembah Yahweh, apakah di Singapura ada nama Yahweh? Ada. Saya menyebut berapa negara tadi? Indonesia, Cina, Amerika, dan Singapura. 4 negara. Pertanyaannya, apakah Yahweh-nya ada 4? Tidak. Yahweh-nya tetap satu. Itulah yang disebut dengan Ehad. Dan kata Ehad itu bukan berarti dia tidak bisa menjadi manusia. Seperti yang selama ini kita dengar katanya orang Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Yahudi yang mana? Saya pun belajar pada orang Yahudi, toh dia mengakui bahwa Yahweh itu bisa menjadi manusia. Buktinya ketika Hananya, Misael, Azaria, ketika dia dibakar di api perapian, di sana ada satu sosok manusia. Siapakah dia? Dia adalah Yahweh yang disembah oleh Hananya, Misael, dan Azaria. Sekalipun nama mereka sudah diubah menjadi Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sampai di sini saudara paham? Ya. Jadi kalau kita melihat kata Yahat atau Yahid, itu mengandung makna yang bersifat numerik.
sehingga memberikan kesan bahwa kekuasaan Yahweh itu dibatasi oleh angka dan bilangan. Oleh karena itu, Yahweh Ehad itu tidak menggunakan kata Yahat atau Yahid. Seperti gambaran, contoh gampangnya begini, istilah Yahid dan Yahat itu gambarannya begini saudara. Kalau kucing berubah menjadi anjing, maka kucingnya itu berubah jadi anjing dan kucingnya tidak ada. Itu yang disebut dengan Yahat. Terjadinya sesuatu perubahan itu tetap cuma satu, tidak bisa kemana-mana. Tetapi yang namanya Ehad, sekalipun Yahweh itu menjadi sejuta fenomena, dia pribadinya tetap satu. Amin. Sekarang pertanyaannya, sampai di sini saudara paham? Ya. Sangat simpel sebetulnya saudara. Makanya sungguh aneh kalau Yesua ditolak. Betapa mengerikannya. Jadi saudara yang terkasih, kata Yahid itu banyak muncul di ayat-ayat ini. Misalnya, dia adalah anaknya yang tunggal di kitab Shoftim pasal 11 ayat 34 yang ditulis dengan kata Hi Yehidah, itu dari kata Yahid. Perkabungan anak tunggal atau Kevel Yahid di dalam Amos 8 ayat 10. Kemudian meratapi anak tunggal Kemispet Hayahid, Zakaria 12 ayat yang ke-6. Jadi berdasarkan analisis kata Ehad, Yahat, Yahid, maka penggunaan nama Tuhan Yahweh dengan pensifatan Esa itu memiliki atau bermakna dua, yaitu pertama menunjukkan bahwa Tuhan Yahweh itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah, seperti di dalam kitab Devarim 10 ayat 20, tetapi juga Yahweh bisa menjadi manusia. Maka di dalam kitab Yohanan 14 ayat yang ke-6 kita baca tadi, Yesus menyebut dirinya sebagai kebenaran, menyebut dirinya sebagai kehidupan, menyebut dirinya sebagai jalan. Sedangkan kata kebenaran dalam bahasa Ibrani itu emet. Hidup dalam bahasa Ibrani itu chai, dan jalan dalam bahasa Ibrani artinya yaitu derek. Dan kalau diambil dari kata emet, chai, dan derek, diambil huruf depannya saja, maka kita akan menemukan huruf alef, het, dan dalet yang kalau dibaca berarti Ehad. Itu sebabnya Yesua mengatakan, aku Ehad. Persis seperti Yahweh adalah Ehad. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Yahweh tidak bisa jadi manusia, saya katakan ngawur sekali saudara. Ya, karena di dalam pola Ibrani atau konsep ini yang disebut dengan metode eksegesis yang di dalam rabbinical Judaism itu disebut dengan pardes, yang merupakan singkatan dari pesat atau literal, singkatan dari remes atau rahasia, kemudian dari kata dras atau pengajaran, dan sot yang berarti misteri. Oleh karena itulah Yesua sebagai rabi di dalam Judaism adalah merupakan satu kesatuan dari Yahweh itu sendiri, saudara. Jadi sangat jelas sekali kalau Yahweh itu Ehad. Jadi malam hari ini saudara-saudara, kita sudah melihat akan arti dari kata atau huruf 5775, yaitu he, zayin, zayin, he. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa yang enak, maka akan berbunyi, lihatlah anak manusia yang dimahkotai kemuliaan. Yesua itu dimahkotai kemuliaan. Buktinya apa? Dia mati dan hidup kembali.
diberi kemuliaan oleh Bapa Yahweh, menjadi wakil dari kita semuanya. Sekarang saudara-saudara, kita akan lanjut pada poin yang ketiga, yaitu tahun Shemitah. Tahun 5775 di mana kita sekarang berada, oleh orang Yahudi disebut tahun Shemitah. Tahun apa saudara? Shemitah. Lalu pertanyaannya, apakah tahun Shemitah itu? Nah, untuk bisa menjelaskan ini kita perlu melihat ke belakang, yaitu bahwa sejak bangsa Israel berdiam di tanah perjanjian, mereka mulai menghitung dan menjalankan siklus 7 tahun. Seperti yang terdapat di dalam kitab Wayikra pasal 25 atau kitab Imamat. Nah, setiap siklusnya itu akan berakhir di dalam sebuah tahun Sabat. Jadi tahun 5775 sekarang ini itu disebut tahun Sabat, saudara. Dihitung sejak Yerusalem kembali ditaklukkan pada tanggal 7 Juni tahun 1967, maka tahun 5775 yaitu tahun di mana kita ada sekarang, Israel masuk ke tahun Sabat atau tahun yang ke-49. Setelah tahun 49 kita akan masuk ke tahun yang ke-50, betul ya saudara? Nah, setelah yang disebut 50 tahun bagi orang Yahudi itu disebut tahun Yobel. Ada apa di tahun Yobel? Nah, ini penting saudara. Sekarang ini kalau saudara mau ngerti, pemerintah Israel itu telah menyediakan sebuah pendanaan sebesar 28,8 juta dolar Amerika bagi para petani. Ini saya ambil materi ini dari situs haaretz.com agar mereka dapat menjalankan Shemitah atau tahun Sabat dengan tenang. Sebab di tahun Yobel, tahun 5776 itu bangsa Israel tidak boleh bercocok tanam. Tahun Yobel itu adalah tahun pembebasan di mana tanah tidak boleh dikasih benih. Tanah harus istirahat total di tahun Yobel, saudara. Itulah tahun perhentian. Jadi sekarang ini pemerintah Israel sedang melakukan pendanaan besar-besaran kepada para petani. Kira-kira terjemahannya seperti ini. Pemerintah minggu menyetujui anggaran 100 juta shekel atau 28.800.000 dolar untuk mempersiapkan petani untuk tahun Sabat. Ini tahun Sabat, saudara. Di mana lahan dibiarkan nganggur dan semua kegiatan pertanian dilarang di bawah hukum Yahudi. Anggaran yang akan dikelola oleh layanan keagamaan dan Kementerian Pertanian adalah 3 juta shekel, lebih kecil dari tahun Sabat terakhir. 7 tahun yang lalu tapi 4 kali pada tahun 2000 sampai 2001. Jadi tahun Sabat kali ini itu betul-betul tahun di mana Tuhan hendak menunjukkan sesuatu kepada kita. Nah, di tahun ini pula saudara, atau di tahun Shemitah ini terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu munculnya gerhana matahari dan bulan yang disebut dengan Tridat atau juga yang disebut dengan bulan menjadi darah. Bulan menjadi darah. Nah, kalau saudara lihat di sini tahun 2014 ini persis pada bulan Tisri ada gerhana. Begitu juga pada waktu di Passover ya, di Paskah dan di Sukot ini ada gerhana, saudara.
Dan kalau kita perhatikan tahun 2014 ini sama dengan ini, 1 Tisri, ya. Maka setelah ini di tahun depannya, ini di tahun 2015 akan ada yang disebut tahun Yobel. Kita lihat ada apa yang menarik di tahun Semitah ini. Di tahun Semitah ini ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang tanda-tanda di langit. Seperti yang dinubuatan di dalam kitab Yoel, kitab Lukas, kitab Wahyu, kitab Matius, dan setiap tanda besar di langit, itu selalu mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Coba kita lihat sejenak ayat-ayat ini, saudara-saudara. Saya akan bacakan untuk saudara. Di Yoel 2 ayat 30-31 dikatakan, dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Di dalam Lukas 21, 25, 26 dikatakan, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di atas bumi kecemasan bangsa-bangsa dalam keputusasaan karena menderunya laut dan gelombang. Orang-orang terpingsan-pingsan oleh rasa takut dan penantian yang menimpa penduduk dunia, sebab kuasa-kuasa langit akan digoncangkan. Di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 8 ayat 10-11 dikatakan, dan malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan sebuah bintang besar yang terbakar seperti obor jatuh dari langit, dan dia jatuh ke atas sepertiga sungai-sungai dan ke atas sumber-sumber air, dan nama bintang itu disebut Absintus, dan sepertiga air itu berubah menjadi kepahitan, dan banyak orang mati oleh air itu karena mereka telah dipahitkan. Satu ayat lagi, Matius 24 ayat 30. Dan pada waktu itu tanda anak manusia akan tampak di langit, dan kemuliaan suku-suku di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia ketika datang di atas awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Saudara yang terkasih, berarti kalau begitu, di tahun Yobel akan ada yang disebut tahun pembebasan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Yeshua akan datang di tahun depan? Tidak seorang pun yang tahu. Dan kalau saya ngomong seperti ini, orang-orang yang menolak Yeshua akan berkata begini, lawong Mesias belum datang kok ditunggu-tunggu. Ya, Mesias itu kan belum datang. Mesias itu tandanya yang menyatukan dunia. Sementara saya akan berkata, lawong Mesias sudah datang kok ditunggu-tunggu. Apa yang ditunggu? Jadi orang Yahudi yang menolak Yesua maupun kita sedang sama-sama menunggu Mesias. Betul saudara? Cuman bedanya, kalau mereka yang menolak, mereka berkata Mesias yang akan datang itu mereka akan menyatukan dunia. Sementara kita menunggu Mesias, ketika Yesua datang, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan, maka saya mengatakan mereka yang mengatakan bahwa menunggu Mesias yang menyatukan dunia, mereka akan kecelik. Kenapa? Karena mereka yang menganggap itu Mesias yang menyatukan dunia, ternyata mereka adalah anti Hamasyah 666. Mereka adalah orang-orang
yang nantinya dikhianati perjanjian damainya. Tetapi ada satu hal yang menarik di tahun ini, saudara, yaitu ada kemiripan. Coba kita lihat yang berikutnya. Kemiripan terjadi pada tahun 32 dan 33. Yang terjadi penyalipan Yesua tahun Ibrani 3793. Saudara mungkin masih ingat ketika Yesua mati terjadi apa? Gerhana. Betul ya saudara? Kitab suci kan menulis Yesua mati terjadi gerhana. Itu persis. Saya bilang ini kok dahsyat banget ya. Kok bisa persis saudara? Kemudian juga peristiwa yang sama terjadi. Bahwa di tahun di mana Yesua disalib, sekarang ada orang yang menyalibkan Yesua untuk yang kedua kalinya. Orang yang terang-terangan menolak, itu sama saja tangan mereka berlumuran darah. Mereka menyalibkan kembali Yesua. Kejadiannya persis saudara. Di tahun-tahun ini saya melihat di internet begitu banyak orang-orang Kristen, bahkan yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh, mereka bergelimpangan menolak Yesua. Bahkan di Papua mulai begitu banyak orang yang menolak Yesua sebagai Mesias. Saya katakan terjadilah karena memang itu sudah dinubuatkan, ada sisi paralel saudara. Dulu Yesua ditolak, sekarang Yesua disalib kembali. Kemudian kita melihat di tahun 1949 atau sampai 50, maka kita melihat bahwa Israel merdeka tahun 48 itu persis di tahun Ibrani 5708. Kemudian kita lihat di tahun 6768 ketika Israel direbut melalui perang 6 hari, itu terjadi di tahun 5727. Kemudian di tahun 2014-15 yaitu Israel mengalami kesulitan perang yang disebut dengan Zain tadi. Belum lama kita sama-sama melihat bagaimana Israel mengalami peperangan yang begitu luar biasa. Ada satu hal yang menarik saudara, yang saya pelajari, yaitu seorang rabi yang bernama Yonathan Cahn. Dia membuat sebuah pernyataan di sebuah buku yang berjudul Harbinger. Judulnya buku itu dia tulis bahwa ekonomi global itu akan mengalami kehancuran atau runtuhnya keuangan dan ekonomi di siklus 7 tahun. Mengenai kemungkinan akan terjadi keruntuhan ekonomi atau keuangan secara global. Saudara melihat ada tanda-tanda yang telah terjadi dan waktunya tepat, saudara. Kita lihat pada tanggal 17 September tahun 2001, itu persis pada tanggal 29 di bulan Elul, itu harga saham anjlok 7%, yang berarti hampir 700 poin. Kemudian tanggal 29 September 2008, tanggalnya sama, 29 bulan Elul, terjadi anjloknya saham 777,7 poin atau 7%. Sekarang yang menjadi pertanyaan, tanggal 13 September mendatang tahun 2015, yang juga pada tanggal yang sama 29 bulan Elul, akankah terjadi keruntuhan ekonomi dan keuangan secara global? Di internet sudah mulai banyak ditulis, ekonomi collapse. Are you prepared? Kamu sudah siap atau belum untuk menghadapi kehancuran ini? Sekarang kita melihat di Indonesia saja sudah mulai ada wacana untuk memasang microchip di tahun depan, saudara. Barack Obama sudah mengumumkan bahwa tahun 2017 seluruh orang di seluruh dunia
harus memasang microchip. Kalau tidak, duit saudara tidak akan berlaku. Ayo, kalau sekarang pengumumannya saya perpendek hari ini kira-kira. Siapa yang tidak mau pasang microchip, uang saudara disita oleh pemerintah. Saudara mau pasang atau tidak? Pasanglah, nggak apa-apa, paling dipasang kok. Tapi kitab suci mengatakan, siapa yang memakai tanda bilangan binatang itu, dia sudah menjadi milik setan, saudara. Orang-orang percaya di Amerika dan di negara-negara yang ngerti betul tentang datangnya anti Hamasyah, mereka sudah mempersiapkan diri sedemikian matang. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus waspada. Apakah Yesua akan datang tahun depan? Saya juga tidak tahu. Tetapi bagi saya, kapanpun dia datang, saya sudah siap. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara siap kalau Yesua datang tahun depan atau nanti malam? Ini yang jadi pertanyaan saudara. Sekali lagi saya katakan, persiapkan dirimu sekarang juga. Dia bisa datang malam nanti, dia bisa datang tahun depan, dia bahkan bisa datang 2 tahun lagi. Itu hak prerogatif Tuhan sendiri. Tapi saya meyakini dia pasti akan datang di jalur 7 hari raya. Dan dia akan datang persis pada perayaan peniupan nafiri di hari raya Yom Teruah. Oleh karena itu saudara yang terkasih, persiapkan hatimu dari sejak sekarang. Karena kita melihat berakhirnya tahun Semitah, itu berarti kita masuk tahun Yobel atau tahun pembebasan. Benarkah Tuhan akan membebaskan kita dari ikatan dunia, dari kedagingan kita? Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, itu menjadi harapan kita semuanya. Nah saudaraku yang terkasih, oleh karena itulah pada malam hari ini kita akan melihat bahwa Mesias yang sedang dinantikan oleh kita betul-betul akan datang kembali. Amin, saudara. Ya, jangan khawatir, dia akan datang. Dan semua yang berhubungan dengan kedatangan Yesua untuk yang kedua kali dan berkuasanya anti Hamasyah itu sudah terpenuhi, tinggal menunggu waktunya saja. Sekarang kalau saya tanya, saudara mengakui enggak kalau waktu sekarang itu berjalan cepat sekali? Mengakui? Mengakui. Dan itu tertulis ada di mana? Di Torah atau di Injil? Di Injil, saudara. Kalau orang yang anti Injil, orang yang tidak menerima Yesua, harusnya tidak mengakui kalau waktu itu berjalan dengan cepat. Tapi fakta membuktikan bahwa waktu sekarang bukan berjalan tetapi berlari. Waktu berlari dengan cepat, saudara. Oleh karena itulah, dari apa yang kita alami, kita mengakui bahwa Injil itu adalah kebenaran Tuhan sendiri. Sebentar lagi Yesua akan datang, dan inilah saatnya untuk kita berkata goodbye bagi dunia. Kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Ada dikatakan time to say goodbye. Saya percaya kita akan ketemu Tuhan bersama-sama. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala.